everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Apaan toh? Apaan toh? Apaan toh? Gengs, kayak udah cukup lama ya kita tidak membahas nih kasus-kasus viral yang berasal dari TikTok. Lah kita kira warga TikTok lagi adem ayem kali. Ternyata enggak, geng. Karena ada nih salah satu misteri dari TikTok yang sempet viral banget sampai menimbulkan banyak tanda tanya hingga sekarang tentang kasusnya Andrew Dawson. Ada yang pernah dengar namanya? Jadi belakangan memang Andrew Dawson ini tuh lagi diomongin karena di akun TikTok miliknya tuh dia sempat membagikan sebuah postingan video yang menampak kayak ada penampakan sebuah atau apa sih namanya seekor ya pokoknya raksasa yang dipercaya itu adalah sebuah makhluk asli atau objek penelitian misterius yang memang sengaja dirahasiakan dan tidak boleh tersebar ke publik. Nah, tapi di tengah perdebatan tersebut, tahu-tahu Andrew Dawson itu meninggal secara mendadak, secara misterius juga. Dimana orang-orang ini percaya dia ini dibungkam oleh CIA perkara dia menyebarkan sesuatu rahasia yang terlarang. Takut nggak? Maksudnya, apakah ada hubungannya dengan video yang sempat dia sebarkan atau gimana tuh? Makanya kita bahas dah yuk, dan nanti kalian komen deh. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan dalam kasus yang lagi panas ini? Tapi berhubung sekarang udara juga panas ya, bentar-bentar hujan, bentar-bentar panas. Makanya kita rawat kulit dulu lah pakai Miracle Glossy Series. Kalau ini mah kagak usah jadi rahasia ya. Langsung semprot. Diamin bentar, ini gampang banget nyeretnya. Terus habis itu lanjut ambil glossy serum, pakai aja setetes dua tetes. Ini gue udah mau habis, bentar kita congkel-congkel dulu. Tuh, tepok-tepok, ini juga cepet banget ngeresepnya. Kita mah udah kagak usah main rahasia-rahasian lagi ya gengs ya. Pakai aja udah nih, biar kulit selalu sehat dan glowing. Nah, selesai deh. Buat kalian yang mau langsung aja order via Shopee pakai kode voucher ini di bawah seperti biasa biar langsung tambah cuan. Dan kalau kalian mau jadi distributor langsung DM ke Instagram mereka aja. Nah, bagi-bagi rahasia kita pakai skincare apaan udah nih Miracle Glossy Series. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Jadi gengs, Andrew Dawson ini tuh pria berusia 34 tahun yang tinggal di provinsi British Columbia, Kanada. Dimana dia punya akun TikTok dengan username-nya tuh @andycap. Awalnya postingan TikTok dari Andrew ini tuh kayak orang biasa aja sih. Nge-share kehidupannya sehari-hari, keharmonisannya sama pacar dan anak-anaknya, ngepost juga anjing peliharaannya. Pokoknya selayaknya emas-emas biasa lah. Tapi gara-gara ini dimulai satu postingan TikTok yang jadi viral banget, hidup dia langsung berubah drastis 7 kali dan kebalik. Bahkan sampai harus kehilangan nyawa, gengs. Semua kejadian itu tuh bermula di tanggal 9 April 2022 kemarin. Dimana Andrew ini lagi berkendara sama temennya tuh naik mobil. Seperti biasa kalau kita lagi perjalanan di mobil terus ngeliat ada sesuatu yang indah, kan kita suka ngerekam-rekam pemandangan ya. Nah, waktu si Andrew ini lagi ngarahin handphonenya ke sebuah gunung Whistler di Kanada yang memang lagi dilewati tuh. Dia kok ngeliat sesuatu yang aneh di puncak gunungnya, gengs. Terus kebetulan memang handphonenya Andrew ini itu handphone yang canggih ya, bukan handphone kentang-kentangan. Di zoom lah dia tuh sampai mentok ke arah objek yang mencurigakan tadi. Buat yang pada punya HP zaman now nih, yang bisa nge-zoom jauh banget sampai ke bulan, pasti paham lah ya. Biasa dipakai tuh buat nonton konser. Dapatnya tiket yang murah paling belakang begitu, kagak kelihatan apa-apa, kagak kelihatan layar. Tapi dengan handphone sekarang, langsung terasa dekat truth begitu. Nah, tapi yang membuat si Andrew ini kaget, karena pas dia zoom tuh, objek itu tuh seperti raksasa yang bersiluet manusia. Yang mana dilihat-lihat kok kayak bergerak ya. Ya logikanya ini kan di puncak gunung. Kalau misalkan ada manusia yang ukurannya normal kayak kita nih, mungil singset begitu kayak pasti kelihatannya seiprit banget. Mau di zoom pakai kamera secanggih apapun juga kagak kesampaian, kagak kelihatan. Nah, tapi yang terlihat dari kamera Andrew itu tinggi, besar gitu dan kayak bergerak. Makanya dia langsung berasumsi kalau objek tersebut adalah kayak raksasa atau makhluk asing. Nah, pas video menemukan ada raksasa gitu dia post di akun TikTok miliknya, langsung melejit lampai FYP ya namanya ya. Banyak banget yang nonton. Ribuan komen netizen pun langsung membanjiri tuh postingannya TikToknya si Andrew. Dan mereka meminta si Andrew buat ngevideoin lagi dong dengan jarak yang deket biar lebih jelas. Lu ke gunung lagi no sono. Supaya kita jadi nggak ikut penasaran juga. Ya biasa netizen mah passionnya nge-post nyuruh-nyuruh mulu ya. Nah, mungkin karena si Andrew ini juga jujur dia penasaran juga. Dan mungkin sama kali kayak kita nih. Jadi babu netizen. Jadi majikannya nyuruh apa ya diturutin. Ya mana akhirnya 3 hari kemudian Andrew bikin postingan lagi tuh yang bilang dia akan mencoba untuk lebih dekat lagi ke gunung dan bawa tripod buat kameranya supaya nanti hasil videonya bisa lebih stabil. Karena kan video yang pertama itu goyang-goyang banget tuh kayak balonnya di depan ruko.
Ya habis, dia megangnya kan pakai tangan sambil jalan tuh di mobil. Dan di postingan tersebut, Andrew juga sempat meminta kepada followersnya, kali-kali aja nih kalian ada mau sponsorin, nyawain helikopter buat dia, biar bisa pergi tuh ke puncak gunung, agar lebih jelas lagi nih kita lihatnya dari jarak deket, dari atas kan mungkin lebih jelas semuanya tuh kelihatan ada apaan. Macam orang-orang kaya yang di atas tuh tinggalnya di penthouse, ngelihat kita nih, halo para rakyat jelata. Ya tapi mungkin karena nggak ada yang ngerespon mengenai helikopter tadi. Jadinya yaudah dia pergi huntingnya tuh pakai mobil lagi aja. Sampai besokannya di tanggal 13 April 2022, Andrew dan temen yang kemarin itu berhenti di spot yang memang agak lebih dekat daripada di video yang pertama yang viral kemarin. Walaupun jatuhnya belum sedekat sampai kaki gunung juga sih. Tapi anehnya ya, waktu si Andrew balik tuh di hari itu, dia coba lagi kan ngezoom nih ke puncak gunung yang sama. Nah, objek tinggi besar yang kayak raksasa kemarin, itu udah nggak ada sama sekali, gengs. Right gone. Nah, masalahnya gini nih. Awalnya si temennya itu kan sebenarnya nggak percaya. Dia mikirnya, mungkin kemarin itu cuma tower atau pohon atau apalah. Kebetulan siluetnya kayak manusia. Soalnya memang juga banyak tuh followersnya yang ngomong begitu sama. Gak percayaan udah orangnya. Nah, tapi kalau misalkan yang kemarin itu bener adalah tower ataupun pohon, benda mati lah istilahnya ya. Logikanya seharusnya kan sekarang ini tetap ada di situ tuh. Gak ujuk-ujuk lo kok tahu gone, hilang. Berarti kan pindah atau bergerak ya. Makanya dari situ Andrew ini mencoba ngobrol-ngobrol sama penduduk sekitar alias Akamsi, anak kampung sini, soal raksasa yang kemarin dia lihat tuh kayak ada di puncak gunung. Tahu nggak, gengs? Penduduk situ katanya juga pada mengiyakan karena cerita-cerita tentang adanya sesuatu seperti raksasa atau makhluk-makhluk yang tinggal di gunung, itu udah jadi semacam urban legend di daerah sana. Banyak yang mengatakan pernah melihat juga dan tahu-tahu besoknya menghilang. Ya cuman penduduk sana emang sengaja tidak mengusut atau mengganggu makhluk tersebut. Mereka takutnya kalau mengusik malah terjadi apa ya, bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya macam kepercayaan orang sana gitulah. Nah pas gue riset nih nyari-nyari tahu, ternyata memang isu soal adanya tadi tuh makhluk-makhluk di gunung yang ada di Kanada itu bukan hal yang baru di sana. Karena sejak zaman dulu, sekitar tahun 1800-an, udah banyak orang di Kanada yang mengaku katanya pernah melihat penampakan Bigfoot atau biasa disebut juga dengan Sasquatch. Pasti kalian pernah dengar dong yang namanya Bigfoot. Itu loh semacam makhluk besar yang perawakannya campuran manusia, campuran kera begitu. Bebulu lah pokoknya. Tingginya tinggi sekitar 4 meter, terus namanya juga Bigfoot ya. Telapak kakinya gede, jadi jejak kakinya big begitu. Berarti jempol kakinya gede juga ya? Katanya kalau jempol kakinya gede, itunya juga gede. Maksudnya sepatunya gede, iya. Kan harus besar, kalau jempolnya gede lah nggak muat. Ya tapi kalau di luar negeri keren ya, monster raksasa berbulu begitu disebutnya Bigfoot. Lah kalau di sini lebih ke genderuwo nggak sih? Takut, sereman mana menurut kalian? Komen di bawah ya. Pokoknya berita-berita tentang penampakan Bigfoot yang paling terakhir dilaporin dan geger di sana itu sekitar tahun 2014. Oleh seorang reporter berita yang beritain, gengs. Jadi pas dia lagi ngambil gambar tuh di gunung, dia tuh melihat tuh di tengah salju ada makhluk yang dia duga sebagai Bigfoot. Karena kayak bentukannya nggak pernah lihat nih, gede nih. Yang mana penampakan itu tuh terjadi di Jasper National Park yang ada di Gunung Whistler juga, yaitu lokasi yang sama seperti tadi Andrew melihat sebuah raksasa di sana. Makanya setelah ngobrol sama penduduk lokal, Andrew ini sempat diarahin tuh ke sebuah taman nasional yang katanya di sana tuh pernah sering kelihatan Bigfoot lah, yang arahnya memang menuju ke arah puncak gunung. Tapi anehnya, waktu lagi jalan di perjalanan yang tadi ditunjukin sama Akamsi tuh, Andrew ini di stop sama petugas yang dia bilang semacam agensi AA gitu, gengs. Dimana agen itu ngasih tahu ke Andrew kalau jalan ini tuh ditutup dan menyuruh Andrew buat putar balik sana. Soalnya katanya ini tuh wilayah private yang mana orang umum tidak boleh masuk. Padahal logikanya menurut Andrew itu kan taman nasional, taman umum. Dan sebelum-sebelumnya warga lokal sana itu lewat jalan itu juga kok. Makanya tadi kan ditunjukinnya lewat situ. Kok ini tahu-tahu ditutup, nggak boleh lewat? Ada apa nih? Tapi ya Andrew nggak ngelawan juga sih, daripada ditahan kan nggak lucu. Makanya dia nurut, langsung putar balik dan pulang. Terus dia cerita tuh buat konten di video TikToknya. Dia bilang kalau abis diadang sama CIA, jadi nggak boleh terus masuk. Andrew bilang juga kalau besok gue bakal balik lagi untuk ngerekam. Karena tadi pas pertama di stop, dia nggak ready nih, nggak sempat ngevideoin, jadi cuma ngomong doang cerita. Ya mana takutnya no video hoax begitu kan kalau kata netizen. Ya udah nih, lanjut lagi di besokannya. Andrew niatin berangkat dia dari subuh-subuh no, jam 5:30 pagi. Pergi dia menuju Gunung Whistler buat hunting raksasa lagi. Tapi bukannya menemukan sebuah raksasa, dia malah menemukan sesuatu yang nggak kalah aneh, gengs. Jadi pas dia ngezoom tuh ke puncak gunungnya, di atas langitnya itu semacam kayak ada benda aneh yang bercahaya ngambang gitu macam UFO. Udah lama ya kita nggak nyampein berita-berita begini ya. Nah yang bikin heran, bentukannya dibilang pesawat yang nggak mirip pesawat. Tapi kalau dibilang UFO juga cahayanya yang ditampilkan itu nggak kayak UFO di film-film gitu, gengs. Lebih dilihat-lihat kayak apa ya, cahaya Banaspati, tau nggak lu? Nah tuh kan, gue bilang apa? Jangan-jangan itu emang genderuwo sama api Banaspati nih. Tapi jauh banget ya nyampe ke Kanada. Lagi ada tiket promo murah apa gimana?
Tapi ya gengs ya, yang bikin makin mencurigakan, besokannya nih Andrew lihat lagi tuh di situ tuh. Dan mantau tuh ke puncak, dilihat-lihat sekarang ada 2 helikopter yang terbangnya tepat tuh di sekitar wilayah objek yang kemarin kayak kelihatan ada UFO-nya. Dan 2 helikopter itu juga terlihat membawa sesuatu yang kayak gede-gede banget gitu. Kayak lagi mindahin barang. Wah, itu ada helikopter ngapain ada gede kayak gitu di atas gunung? Dan bawa apaan itu? Maksudnya si Andrew ini kayak terlalu kebetulan aja nggak sih? Kemarin dia ngeliat ada objek asing, dan sekarang ada helikopter di posisi yang sama dengan membawa benda asing. Makanya malamnya si Andrew sengaja tuh lewat jalan yang kemarin waktu dia di stop sama CIA. Tapi kali ini dia udah siap-siap untuk nyalain kameranya diem-diem. Dan bener aja, di situ dia ketemu lagi sama seorang agen CIA yang nyuruh dia sama tuh putar balik. Dibilang jalannya ditutup, bukan buat umum. Lagi-lagi Andrew nurut aja, karena memang tujuannya pada saat itu mau ngasih makan netizen, alias ngasih bukti nih rekamannya bener kan, gue di stopnya sama CIA. Kagak boleh lewat, puas kalian begitu. Nah, abis dicegah sama CIA untuk kedua kalinya, Andrew sempat beberapa hari nih nggak ngepost apa-apa di akun TikTok. Padahal kan netizen kelaparan nih, minta dikasih makan, kok nggak ada konten baru lagi bang? Kemana lu bang? Sehat bang? Sampai akhirnya di tanggal 17 April 2022, dia ngepost sebuah video dengan judul Being Stalked atau lagi diintai Mitch. Dimana di situ dia mergokin. Di depan rumahnya dilihat-lihat tuh ada mobil hitam. Yang mana mobil itu persis sama mobilnya agensi CIA kemarin yang nyetop dia tuh. Dan waktu Andrew mau keluar rumah nih buat nyamperin tuh mobil, mobil itu langsung tancap gas pergi begitu aja gengs. Kayak panik ketahuan. Nah tapi abis dia mempost video tadi tuh yang katanya dia merasa di stalkingin sama CIA, followersnya nih banyak yang ngasih tahu nih, banyak yang komen, hati-hati bang Andrew, kayaknya nggak usah dilanjutin lagi deh, bukan ide yang bagus. Udahlah stop aja hunting raksasanya, takutnya nih abang kenapa-napa ntar. Iya emang paling bisa ya netizen ya. Kemarin-kemarin kan mereka juga yang ngomporin sampai si Andrew suruh ngedeket lagi biar jelas kata videonya. Nge-push mulu gitu kan. Nah, giliran disamperin sama Intel, baru pada nyuruh berhenti. Tanggung jawab lu ayo. Nah, abis video tadi tuh, Andrew ngilang lagi nih selama kurang lebih 3 minggu. Dia nggak update video-video apapun. Yang membuatnya para followersnya jadi panik. Berspekulasi macem-macem tuh. Apa jangan-jangan si Andrew ini diculik sama CIA? Atau bahkan lebih buruk lagi kejadiannya. Baru akhirnya di tanggal 7 Mei 2022, Andrew muncul lagi tuh. Yang kali ini dikasih judulnya Official Update. Dimana di video itu, Andrew membuat klarifikasi kalau dia nggak mati kok. Dan dia emang sengaja nggak ngilang juga. Melainkan cuma lagi sibuk aja sama kehidupannya. Yang memang perlu dia urus dan dia jalankan. Dan di situ Andrew juga mengaku kalau semua video-video yang dia buat tentang raksasa itu semuanya fake. Cuma buat hiburan aja. Dan minta maaf karena telah menipu para followersnya. Tapi warganet yang udah telanjur nih heboh nih ya, pada nggak langsung percaya lah sama statementnya Andrew itu. Karena banyak yang merasa ini Andrew seperti ngomongnya dalam suatu tekanan, kayak terpaksa begitulah ya. Banyak yang menyadari kalau gelagatnya Andrew ini dilihat-lihat kok kayak agak aneh di video itu. Soalnya kedua tangannya tuh dimasukin ke dalam kantong yang seperti tidak nyaman. Dia juga sempet tuh nengok-nengok ke samping, kayak lagi ngeliat ada orang di belakang kameranya yang ngawasin dia buat ngomong hal tersebut. Terus biasanya postingan-postingan yang selalu dia update itu kan posisi angle-nya kayak lagi selfie gitu pakai tangan gengs tidak goyang-goyang. Nah, yang kali ini videonya kan tadi tuh setengah badan dan kayak pakai tripod gitu stable. Semacam kayak video formal yang memang sudah mau dipersiapkan. Dan satu hal lagi nih dari netizen yang agak detail, biasanya dilihat-lihat video-video dari Andrew sebelum yang pernah dia post, itu formatnya kayak apa sih namanya? Wide yang 9:15, 9:15, 16:9 kalau nggak salah. Yang pokoknya wide begitu. Sedangkan di video official, update terakhirnya itu rasionya berbeda nih. Yang bisa jadi jangan-jangan handphone yang digunakan itu beda maksudnya. Karena ya kalau beda handphone, settingannya kan suka berbeda memang. Tidak sama dengan handphone yang biasa dia gunakan. Makanya setelah video itu dipost, bukannya orang-orang ini berhenti untuk ngomongin raksasa, netizen malah semakin gonjang-ganjing berspekulasi dengan kecurigaan mereka kalau Andrew nih kayak dipaksa nih buat bikin video klarifikasi nih, bohongan nih videonya nih. Dan juga ada yang bilang kalau soal tangannya dia dimasukin ke kantong terus, jangan-jangan itu emang sengaja disuruh supaya si Andrew ini nggak bisa ngasih semacam isyarat kode SOS atau kayak kode minta tolong gitu, atau tiba-tiba dia kayak mau menyerang orang yang ada di belakang kamera. Yang jelas 10 hari kemudian Andrew muncul lagi nih dengan sebuah video TikTok, tapi ini pendek ya, dimana di situ dia bilang kalau mungkin kalian nggak akan pernah melihat dia lagi setelah video ini. Karena di situ dia juga bilang kalau video-video yang dia buat tentang raksasa, UFO, dan sebagainya itu adalah benar, bukan fake. Andrew tuh mengatakan terlalu banyak hal yang sudah terjadi dan gua nggak bisa dipaksa buat bungkam. Seolah-olah dia ini udah kayak siap buat ngasih tahu ke dunia apa yang sebenarnya akan terjadi dengan dia karena membeberkan semua ini. Dia merasa hidupnya sekarang itu berasa kayak udah rumit banget dan penuh tekanan. Dari yang awalnya cuman nggak sengaja ngerekam, dimana kelihatan di video awal juga masih seru-seruan ya, masih ketawa-ketawa, berlanjut
kepo, sampai diikutin agen rahasia, terus dibikin suruh klarifikasi palsu. Kalau bener begitu keadaannya guys ya, serem banget kayak di film-film. Lanjut aja ya, besoknya si Andrew nih ngepost video TikTok lagi ambil judul military tanda tanya. Dimana di situ terlihat dia memberhentikan mobilnya untuk ngezoom lagi tuh pakai kameranya ke arah puncak gunung yang sama. Nah sekarang di puncaknya itu tuh kelihatan ada semacam bangunan yang kayak dilihat-lihat menurut dia tuh kayak camp militer gitu gengs. Andrew bilang dia baru aja hari itu melihat si bangunan tersebut. Jadi kayak semacam dibuat dadakan lah. Yang menjadikan pemikiran kok kebetulan banget. Tahu-tahu banyak militer yang berjaga di sana, ada apa? Makin kepo, makin penasaran kan kalian juga? Namun sayangnya gengs, video TikToknya tadi itu menjadi video terakhir yang Andrew post di akun miliknya. Hingga tanggal 13 Mei 2022, ada seorang podcaster nih yang nge-DM Andrew lewat Instagram. Dia tuh ngajakin si Andrew buat ke podcastnya untuk ngobrolin masalah video raksasa yang viral itu. Tapi Andrew nih nggak langsung ngebalas. Baru dibalas sekitar sebulan kemudian di tanggal 23 Juni 2022. Dimana Andrew ini membalas di DM, "Hai, semua video itu fake kok. Kayak mau bilang, udahlah nggak usah dibahas lagi. Itu bohongan semuanya kok." Nah sebenarnya setelah postingan terakhir di TikTok tadi, Andrew ini masih sempat memposting beberapa hal-hal tapi di Facebook. Cuman di situ dia nggak ngebahas sama sekali masalah CIA, masalah raksasa gitu, enggak. Cuman ngepost kayak dulu-dulu soal keluarganya, mobil sport barunya, atau kayak ngepost quotes-quotes gitulah. Sepintas terlihat berarti nih si Andrew mungkin udah move on untuk melanjutkan hidupnya lagi nih, melupakan masalah si raksasa itu, udahlah, nggak mau bahas tentang konspirasi apapun lagi. Hingga akhirnya sekitar 1,5 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 Juli 2022, wajah Andrew ini tuh ditampilkan di beberapa koran lokal, tapi bukan karena artikel atau pembahasan objek-objek yang telah dia lihat, melainkan di situ memberitakan kalau dia telah tiada secara mendadak dan misterius. Andrew Ryan Watson Dawson dinyatakan meninggal di usia 34 tahun tanpa ada keterangan jelas soal penyebabnya. Hingga akhirnya kisah Andrew ini menjadi salah satu misteri konspirasi paling menghebohkan yang baru-baru ini terjadi. Soalnya menyimpan banyak-banyak kejanggalan dan asumsi-asumsi liar. Cuma nih ya, mohon maaf sebelumnya, kita biasa nggak mau ngebahas suatu kasus yang dilempar aja gitu menjadi konspirasi dan menimbulkan asumsi-asumsi liar biar heboh aja, biar viral begitu. Kalau ternyata soalnya gue menemukan adanya pembahasan-pembahasan dari kubu yang mencoba nih menjelaskan kasus ini tuh secara logis. Jadi kalian nanti nilai sendiri aja lah pendapat kalian tuh gimana di kolom bawah ya. Apakah kalian percaya atau tidak? Makanya kita bahas aja yuk satu persatu gengs ya. Pertama, puncak gunung tempat Andrew pertama kali ngelihat si raksasa itu kan dibilangnya ada di puncak Gunung Whistler kan. Tapi banyak sumber yang mengatakan kalau sepertinya itu bukan Gunung Whistler deh. Itu lebih mirip namanya Canyon Mountain. Jadi maksudnya beda gunung di sini ya gengs ya. Dimana kalau di Canyon Mountain itu puncak gunungnya memang terdapat tower dan tower itu masih ada sampai sekarang. Nah alasan kenapa tower itu atau siluet raksasa besokannya bisa hilang karena Andrew ini dilihat ngerekamnya dari posisi jalan yang berbeda dengan video yang pertama. Jadi angle towernya kalau dalam posisi yang berbeda itu bisa memang tidak terlihatan, seolah-olah menghilang. Nah, terus UFO atau tadi tuh cahaya banaspati yang dilihat, kemungkinan yang paling logis itu adalah semacam contralis. Jadi asap putih yang biasanya dari jejak pesawat gitu loh, gengs. Kan kayak gitu udah biasa terjadi, kita juga sering lihat. Nah, kalau pertanyaan kenapa kalau cuma asap bisa kayak terang gitu warnanya, macam ada cahaya yang menyala? Ya mungkin karena videonya itu diambil pas matahari lagi terbit momennya. Jadi kena bias-bias sinar matahari. Makanya terang bercahaya. Terus lanjut lagi nih, soal helikopter yang bawa barang-barang gede. Itu kemungkinan adalah heli-logging. Yang memang biasa juga beroperasi di atas gunung atau di atas hutan untuk mindahin kayu-kayu. Selanjutnya mengenai bangunan militer mendadak tuh di video terakhirnya. Banyak yang bilang itu mah Jasper Skate Tram yang udah ada di situ dari tahun 1964. Jadi kayak semacam tempat kereta gantung gitulah. Nah, kalau pendapat-pendapat tadi itu benar, berarti apakah Andrew ini cuma nyebar hoax aja biar viral atau sebenarnya memang ada sesuatu yang terjadi? Oh ya, dan soal mobil CIA, orang-orang tuh juga berpendapat kalau misalkan CIA itu kan semacam Intel ya, yang udah ahli gitu, udah internasional, pasti nyintanya juga nggak terang-terangan kayak begitu. Di depan rumah orang langsung gitu, mobilnya nyala lagi lampunya. Kayak Intel baru lulus apa gimana nih? Intel Indonesia no, lebih jago. Contoh, nyamar jadi tukang bakso, tukang nasi goreng begitu kan. Kejang satu target terkunci, ganti. Dan video official update-nya si Andrew, itu juga banyak yang bilang kalau dilihat-lihat lagi aktingnya agak kurang natural atau kelihatan dibuat-buat. Ditambah thumbnail videonya, itu kan juga pakai foto yang kayak nengok ke samping. Seolah-olah sengaja nih, menegaskan biar orang-orang pada ngeh. Kayak ada siapa itu di samping? Karena logikanya lagi, kalau dia beneran apa diculik, dipaksa gitu kan sama CIA buat ngepost video klarifikasi itu di TikTok, kenapa nggak sekalian aja CIA-nya suruh ngapus video-video yang pernah dia buat biar nggak nyebar? Atau
hapus kalian akun TikToknya, biar si Andrew nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman, walaupun hal-hal tadi ya cukup masuk akal ya untuk menjawab kejanggalan-kejanggalannya, tapi penjelasan atau spekulasi atas kematian Andrew itu langsung pada bingung semua sih. Nah, makanya ada teori liar yang membicarakan tentang hal tersebut. Apakah Andrew benar tiada atau dia sebenarnya masih hidup dengan identitas baru? Ya, Allahualam ya kalau ada masalah itu ya. Kayak kita takut suzon juga. Kalau misalkan orangnya udah nggak ada beneran, ya masa dituduh-tuduh masih hidup, macam Michael Jackson begitu. Cuman kalau berarti semua ini hanya hoax, berarti Andrew ini berhasil banget membuat suatu konspirasi baru yang akhirnya dibicarakan oleh banyak orang. Tapi kalau ini bukan hoax alias bener kejadian, berarti kisah Andrew ini benar-benar menjadi sebuah masalah yang mengerikan. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kasih tahu dong, komen di bawah. So, itu tadi tentang sebuah konspirasi yang cukup seru, karena udah lama nih kita tidak membahas kasus-kasus konspirasi seperti ini, di mana ujung-ujungnya ternyata Andrew ini dikabarkan telah tiada, tapi misterius juga maksudnya. Nggak ada rekaman pemakamannya ataupun info selanjutnya kayak dia nggak adanya kenapa, meninggalnya kenapa, terus dikuburnya di mana, yang membuat masyarakat berasumsi aneh-aneh kayak tadi. Cuma mau tahu dong makanya pendapat kalian tentang konspirasi kali ini. Tulis di kolom komen bawah ya. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan follow Instagram gue @hirotadedivan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.